Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ilmi dan ada partner saya Teresa Mari Kristianti. Kami berdua dari kelompok 6 hari ini akan membahas mempresentasikan algoritma KNN pada pengimplementasian memprediksi kelayakan UKT atau tidak. Jadi saya bakal menjelaskan algoritma KNN, teman saya bakal menjelaskan kode program, dan saya bakal mendemokan kode program tersebut. Pertama dari algoritma KNN. Algoritma KNN sendiri termasuk dari algoritma supervised learning. Baru dia dapat digunakan buat klasifikasi dan masalah regresi. Buat kasus ini kita menggunakan klasifikasi. Jadi kita menggunakan algoritma KNN buat mengklasifikasi dia antara 0 atau 1, antara kelayakan UKT-nya tidak layak atau layak. Yang pertama, buat step KNN sendiri ada perhitungan jarak Euclidean. Jadi semua data training dihitung jarak menggunakan rumus jarak Euclidean. Habis itu diurutkan berdasarkan dari yang terkecil ke terbesar. Habis itu kita mengambil K teratas, K nearest neighbor-nya. Nah, K itu merupakan hyperparameter. Jadi hyperparameter itu bisa, hyperparameternya itu ada kemungkinan kalau misalnya terlalu kecil bakal bias, misalnya terlalu besar bakal underfitting, makanya K-nya biasanya di tengah. Dalam kasus ini kita menggunakan K dari akar dari total jumlah data training. Setelah K-nya ditentukan, hyperparameter ditentukan, anggap aja K-nya sama dengan 13. Berarti kita ngambil 13 data teratas setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Setelah itu melakukan voting, 13 teratas itu dia resultnya itu tidak layak, 0 atau 1. Semisalnya mayoritasnya tidak layak, berarti prediksi datanya adalah tidak layak. Semisalnya mayoritasnya layak, berarti prediksi datanya adalah layak. Itu merupakan contoh algoritma KNN. Berikut saya bakal mendemokan program K-nearest neighbor-nya. Perkenalkan, nama saya Teresa Mari Kristianti dengan NPM 131. Di sini saya akan menjelaskan kode dari studi kasus kami. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kami itu menggunakan framework Flask untuk menampilkan UI-nya karena framework Flask ini mendukung Python. Di sini saya akan menjelaskan mengenai folder. Di sini ada folder static image yang berfungsi untuk menyimpan gambar yang akan ditampilkan pada halaman about. Dan di sini ada folder templates. Yang pertama di sini ada about, yaitu menampilkan identitas kelompok kami beserta nama dan npm kami. Di sini ada base.html. Ini adalah CSS yang diterapkan pada semua halaman mulai dari about hingga result. Jadi CSS-nya itu sama untuk semua halaman. Dan di sini ada halaman dataset yang akan menampilkan dataset yang ada pada inivasi FC kami. Dan selanjutnya di sini ada halaman indeks yang akan menampilkan form untuk user input dimulai dari status tempat tinggal, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua per bulan, jumlah tanggungan keluarga, hingga jumlah kendaraan yang dimiliki. Ketika user sudah input, maka akan diarahkan ke halaman result. Di halaman result ini akan mengeluarkan output apakah layak atau tidak layaknya menerima keringanan UKT. Selain itu di halaman result akan menampilkan ringkasan data inputan user tadi, dan ada juga menampilkan jarak Euclidean dengan 5 data yang terdekat, dan yang terakhir akan menampilkan convention matrix. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan code untuk app.py ini kayak otak dari segala untuk website kami ini. Di sini ada bisa lihat dari line 1 sampai 14 adalah library yang kami gunakan. Dan di sini ada kelas KN classifier yang dimana di dalamnya itu ada method feed yang berfungsi untuk menyimpan data latih, jarak Euclidean untuk menghitung jarak antara data uji dan data latih. Di sini ada method predict single untuk memprediksi satu data berdasarkan k-nearest neighbors-nya, dan di sini ada variabel-variabelnya untuk menghitung hal tersebut. Dan di sini ada method predict yang untuk memproses banyak data sekaligus. Di sini ada looping untuk menghitung banyak data sekaligus, itu dengan menggunakan looping. Dan di sini ada data pre-processing. Yang pertama di sini ada metode untuk kategori job. Jadi berdasarkan data kami itu kami akan mengkategorikan menjadi 3, yaitu formal, informal, dan tidak bekerja. Untuk formal ada PNS, TNI, Polri, guru. Informal, guru, petani, nelayan, dan wira swasta. Sedangkan untuk
ibu rumah tangga itu masuk kategori tidak bekerja. Dan lanjut di sini ada metode pre-process data yang dimulai dari membaca data, normalisasi data, dan melakukan one hot encoding. Jadi misalnya si A ini pekerjaan orang tuanya ada PNS, maka karena PNS itu masuk formal, jadi kolom formal itu bernilai 1, sedangkan kolom informal dan tidak bekerja itu bernilai 0. Lanjut di sini ada normalisasi data terhadap kolom yang memiliki angka. Lanjut di sini ada metode setup model yang dimulai dari split data. Dan di sini juga ada melakukan smooth. Smooth ini dilakukan untuk keseimbangan data. Misalnya si label 0 ini ada 40 data, sedangkan label 1 ada 60. Jadi smooth ini akan diterapkan pada label 0 agar si label 0 ini memiliki data 60 seperti label 1. Seperti itu. Di sini ada inisiasi KIN dengan K-nya sama dengan 5. Lalu di sini ada untuk evaluasi model. Jadi di sini ada penghitungan metric conversion-nya dan akan disimpan di dalam variable evaluation matrix. Di sini lanjut ke metode pre-processing input data. Di sini user akan input data tempat tinggal, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, hingga kendaraan. Setelah itu dikategorikan dan dinormalisasi. Nah, berdasarkan itu, hasil inputan itu, maka di-generate juga conversion matrix-nya yang akan ditampilkan di halaman result. Dan di sini ada rows yang untuk menampilkan yang halaman-halaman tadi seperti email dari index, dataset, halaman about, hingga untuk menampilkan total data layak dan tidak layak ini akan ditampilkan pada halaman data ini, dataset. Untuk penjelasan code, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya bakal mendemokan program yang telah dijelaskan oleh teman saya Teresa Mari Kristianti. Berikut ini saya run, sudah di terminal. Di sini dia menggunakan Python Flash. Baru saya buka Google Chrome. Saya klik ini, nah dapat dilihat di sini. Di sini algoritma, bentar ya. Biar wajah saya juga kelihatan. Dapat dilihat di sini. Di sini dalam bentuk web dapat dilihat di sini ada 3 navbar dari tentang. Yang tentang ini ya kelompok, nama dan npm. Baru dataset, ini dataset murni dari Kaggle. Ada total data ada 100, layaknya ada 65, tidak layaknya ada 35. Ini dataset murni sebelum proses mode, sebelum proses one hot encoding dan sebagainya. Baru di beranda, di sini ada form. Jadi setelah tadi codingannya telah dibuat dan algoritma menggunakan KNN-nya telah dibuat dan mendapatkan hasil akurasinya 90%. Total akurasinya di sini kita dapat menginput form dan dapat ya pengaplikasian algoritma KNN-nya langsung dapat digunakan. Contohnya saya input form status tempat tinggalnya punya rumah sendiri, pilih pekerjaannya contohnya TNI. Contoh penghasilannya itu contohnya berapa? 500.000. 5 juta. Jumlah tanggungannya anggap aja 2 orang. Jumlah kendaraannya 1 orang. Prediksi kelayakan kita klik. Dia nanti bakal menghitung dan ini contohnya. Nah, mahasiswanya layak mendapatkan keringanan UKT, confidence score-nya 100%. Ini data inputnya dapat dilihat, baru di sini ada detail key nearest neighbor-nya. Jadi ini 5 data terdekat dari data training tadi, dihitung jarak Euclidean-nya dan 5-5-nya layak. 5-5-nya layak, jadi dapat diasumsi ya prediksi tadi mahasiswa yang kita inputkan itu layak dapat keringanan UKT. Di sini ada evaluasi model akurasi berdasarkan data testingnya 90%. Ini dapat lihat dataset, ini dia tentang kami. Misalnya lihat dataset, kita lihat dataset murni. Jadi setelah input form itu tidak mempengaruhi dataset asli dari ya di navbar bagian ini. Seperti itu saja kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan algoritma KNN yang memprediksi kelayakan UKT atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.